Kita lihat di televisi, kita dengar di radio, kita baca di koran betapa banyak seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Berbagai macam kedurhakaan seorang anak ia lakukan terhadap orang tuanya. Ada yang durhaka kepada orang tuanya dengan cara mencaci maki, mengolok-olok, berbicara kasar di hadapan orang tuanya, padahal berkata ah saja di hadapan orang tuanya tidak dibolehkan. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية الأخرى ووصينا الإنسان وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان وبالوالدين إحسانا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho Allah tabaraka wa taala. Detik berganti dengan menit, menit berganti dengan jam, jam pun berganti dengan hari, hari berganti dengan minggu, minggu berganti dengan bulan, bulan pun berganti dengan tahun. Sungguh-sungguh sangat begitu cepat. Ini menunjukkan bahwasanya jadwal kematian kita pun sudah semakin mendekat. Dan ini menunjukkan pula bahwasanya hari kiamat itu sudah semakin mendekat. Zohirnya, nampaknya semakin hari semakin lama hidup di alam dunia, semakin hari semakin lama dari hari kiamat. Akan tetapi pada hakikatnya semakin hari semakin dekat dengan kematian, semakin hari semakin dekat dengan hari kiamat. Yang mungkin hari kiamat 5 tahun lagi, dengan bergantinya tahun maka tinggal 4 tahun lagi. Yang mungkin hari kiamat 30 bulan lagi, dengan bergantinya bulan maka tinggal 29 bulan lagi. Yang mungkin hari kiamat 4 minggu lagi, dengan bergantinya minggu maka tinggal 3 minggu lagi. Yang mungkin hari kiamat 100 hari lagi, dengan bergantinya hari maka tinggal 99 hari lagi. Yang mungkin hari kiamat 7 jam lagi, dengan bergantinya jam maka tinggal 6 jam lagi. Yang mungkin hari kiamat 5 menit lagi, dengan bergantinya menit maka tinggal 4 menit lagi. Yang mungkin hari kiamat 4 detik lagi, dengan bergantinya detik maka tinggal 3 detik lagi. Semakin bergantinya waktu semakin dekat dengan yang namanya hari kiamat. Bahkan tanda-tanda hari kiamat itu sudah muncul di hadapan kita. Tatkala baginda Rasulullah didatangi malaikat Jibril, dan malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anisa'ah." Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku kapan terjadinya hari kiamat. Maka baginda Rasulullah menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama manisa'il." Tidaklah yang bertanya lebih paham, lebih tahu, lebih mengerti daripada yang ditanya. Maka malaikat Jibril kembali bertanya, "Fa akhbirni an amaratiha." Kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Maka baginda Rasulullah menjawab, salah satu tanda hari kiamat adalah antalidal amatu rabbataha, seorang budak perempuan melahirkan majikannya. Banyak orang tua yang melahirkan anak seperti bos, banyak orang tua yang melahirkan anak seperti majikan, banyak orang tua yang melahirkan anak seperti tuan. Dalam artian seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Ini adalah salah satu tanda hari kiamat. Dan tanda ini sudah nampak di hadapan kita. Kita lihat di televisi, kita dengar di radio, kita baca di koran betapa banyak seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Berbagai macam kedurhakaan seorang anak ia lakukan terhadap orang tuanya. Ada yang durhaka kepada orang tuanya dengan cara mencaci maki, mengolok-olok, berbicara kasar di hadapan orang tuanya, padahal berkata ah saja di hadapan orang tuanya tidak dibolehkan. Ada yang durhaka kepada kedua orang tuanya dengan cara dia membuang orang tuanya, menaruh ke panti asuhan karena tidak mau merawat, menjaga orang tuanya sendiri. Padahal orang tua adalah pintu surga, mahkota terindah di dalam rumah kita. Ada yang durhaka kepada kedua orang tuanya sampai-sampai ia memfitnah, memenjarakan orang tuanya sendiri.
Ada yang durhaka kepada kedua orang tuanya sampai-sampai ia memukul orang tuanya sendiri, dan bahkan ada yang durhaka kepada orang tuanya dengan cara sampai ia membunuh orang tuanya sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini adalah salah satu tanda hari kiamat. Hari ini, detik ini, kita tidak usah melihat jauh-jauh di luar sana. Mari kita lihat diri kita pribadi masing-masing. Apakah kita termasuk anak yang berbakti kepada orang tua? Atau justru sebaliknya, tanda-tanda kiamat ada pada diri kita. Sadar tidak sadar kita sering menyakiti hati orang tua. Sadar tidak sadar kita sering melukai hati orang tua. Sungguh, sehebat apapun diri kita, sekaya apapun diri kita, setinggi apapun pangkat jabatan kita, kalau kita durhaka kepada kedua orang tua, kalau kita menyakiti hati orang tua, yakin Allah akan sengsarakan dalam hidupnya, tidak akan bahagia. Siapa yang gak kenal Alqamah? Di zaman baginda Rasulullah ada seorang sahabat yang bernama Alqamah, hidup di zaman Rasulullah, sholat di belakang Rasulullah, ikut pengajian baginda Rasulullah. Tetapi tatkala Alqamah menikah, cinta kasih sayangnya kepada sang ibu berubah. Ia lebih mementingkan istri dibandingkan sang ibu. Ia lebih mendahulukan istri dibandingkan sang ibu, sehingga tatkala Alqamah menghadapi sakaratul maut, para sahabat membimbingnya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ternyata mulut Alqamah terkunci, tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sampai dipanggil baginda Rasulullah. Maka tatkala baginda Rasulullah membimbingnya pun sama, mulut Alqamah terkunci. Ada apa ini? Maka baginda Rasulullah pun bertanya kepada sahabat, wahai sahabat, apakah dia masih memiliki seorang ibu ataupun ayah? Maka kata sahabat, ya Rasulullah, dia masih memiliki seorang ibu. Maka dipanggil ibunya. Tatkala dipanggil ibunya, wahai ibu, apakah benar ini adalah anakmu? Kata sang ibu, ya Rasulullah, dulu dia ini emang anakku, tetapi sekarang dia bukan anakku karena telah menyakitiku, karena telah melukaiku. Wahai ibu, maafkanlah anakmu agar Allah memberikan kemudahan dalam menghadapi sakaratul maut. Maka sang ibu menjawab, ya Rasulullah, sungguh aku belum bisa memaafkan anakku. Wahai ibu, maafkanlah anakmu agar kelak anakmu mendapatkan syafaat untukmu. Kata sang ibu, ya Rasulullah, belum bisa. Maka apa yang dilakukan Rasulullah? Wahai para sahabat, kumpulkan kayu bakar, kita bakar Alqamah. Maka pada saat itu hati sang ibu pun terketuk. Luluh, sebesar apapun kesalahan sang anak, pasti ada rasa kasihan, belas kasihan kepadanya. Sehingga sang ibu berkata, ya Rasulullah, jangan kau lakukan itu. Aku hari ini memaafkan anakku. Maka pada saat itu Alqamah mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hanya dengan mementingkan istri daripada sang ibu. Padahal Alqamah adalah seorang sahabat yang rajin beribadah, diberikan kesusahan dalam menghadapi sakaratul maut. Bagaimana dengan diri kita yang banyak salah dengan orang tua? Bagaimana dengan diri kita yang sering menyakiti hati orang tua? Bagaimana dengan diri kita yang sering melukai hati orang tua? Bagaimana kelak ketika kita menghadapi sakaratul maut? Selagi orang tua kita masih hidup, berbuat baiklah kepadanya. Wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anis kulli waliwalidayhi. Allah memerintahkan kita berbuat baik kepada orang tua bukan karena orang tua kita baik atau buruk. Apapun yang dia lakukan orang tua tetap sebagai anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibu kita yang telah mengandung kita dalam keadaan susah payah melahirkan antara hidup dan mati, maka bersyukurlah kepada Allah dan berterima kasihlah kepada ibunya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena siapa yang berbakti kepada orang tua, meskipun dia adalah orang yang paling miskin di dunia, meskipun ia tidak mempunyai harta benda, maka Allah akan bahagiakan. Siapa yang gak kenal Uwais Al-Qarni, seorang pemuda yang mungkin dipandang sebelah mata oleh masyarakat, akan tetapi namanya disanjung-sanjung oleh para malaikat, dipuja-puja oleh para malaikat. Bahkan baginda Rasulullah menyampaikan salam kepada Uwais Al-Qarni
dan memintakan doa kepadanya. Kenapa? Rahasianya karena Uwais Al-Qarni adalah seorang yang berbakti kepada sang ibunya. Uwais Al-Qarni tidak mau makan sebelum ibunya makan. Uwais Al-Qarni tidak mau minum sebelum ibunya minum. Uwais Al-Qarni tidak mau tidur sebelum ibunya tidur. Sampai-sampai suatu saat Uwais Al-Qarni datang malam-malam dalam keadaan lapar membawa makanan. Pada saat itu sang ibu dalam keadaan tidur. Uwais Al-Qarni mau makan tidak berani karena ibunya belum makan. Uwais Al-Qarni mau membangunkan ibunya pun tidak berani karena takut mengganggu istirahat sang ibu. Hingga akhirnya Uwais Al-Qarni menahan lapar hingga pagi hari. Adakah seorang anak yang seperti itu? Rela sengsara asalkan orang tua bahagia, rela menderita asalkan orang tua kita senang. Karena ridho Allah fi ridhol walidaini wa sukhtullah fi sukhtil walidaini. Ridho Allah terkandung pada ridho orang tua dan murka Allah terkandung pada murka orang tua. Semoga khutbah yang singkat ini bisa menambahkan kita rasa cinta kita kepada kedua orang tua kita. Yang masih hidup senantiasa kita berbuat baik kepadanya. Yang sudah wafat senantiasa kita doakan agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.